pemateri apa speaker nih guys. Kira siapa sih? Pada penasaran nggak? Harusnya sih kalian udah tahu ya. Kayak malam ini tuh kita bakal dibawain sama siapa. Terus siapa speakernya pada malam hari ini. Dan dari mana speaker kita ini. Pasti kalian harus lihat di posternya. Masa kalian daftar acara ini gak baca-baca dulu sih? Atau nggak lihat dulu sih kita mau belajar apa pada malam hari ini? Gitu. Nah, aku udah ngobrol nih, basa-basi dulu di awal nih. Sekarang kita langsung aja mulai acara kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, dan makasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan telah melahirkan malam minggunya nih. Mungkin kita absen dulu kali ya, absen dulu nih. Ada siapa aja sih di sini sekarang? Ada Eko, ada Elias, ada Fajar, ada Ferdi, ada Iksan dan Nabila. Wah, joinan nih kayaknya nih. Ada joinan nih. Ada Iqbal Rijal, ada Ilyas, ada Krisna, ada M. Ferisko, ada Muhammad Hilmi, ada Muhammad Rifan, Muhammad Zaidan, ada Naila Aulia, ada Naufal, Alfi Husni, Patriana Muhammad Ali Ramadan, Omaria Syifa Fadila, Revo, Sabrina, Elsi Novitasari, Yuda Rizky, Yudi, Zilham Balis. Wah, kayak udah kok absen semua nih. Siapa yang belum absen? Siapa yang belum absen? Siapa di sini? Aku bocil TikTok kak. Widih, bocil TikTok. Aku. Nah, karena udah absen semua nih, udah aku absen semua nih, kayaknya nih audiens udah mulai gak sabar gitu. Memulai acara hari ini. Mungkin aku kenalin sedikit ya. Pada malam hari ini, tangan eh, seorang speaker nih, yang medianya tuh udah mungkin udah lebih dulu ya, lebih profesional dalam machine learning nih guys. Dan dia tuh merupakan saintis dari Bank. Hah? Bang apa nih Kak? Nah, kita sudah nggak tahu nih Bang apa nih. Mungkin boleh saya hai dulu dong Kak Tantut atau bisa kita panggil Kak Wahyu. Halo Kak Tantut. Hai, halo, suaranya jelas gak? Ih, clear banget sih Kak. Clear Oke, banget. halo, Halo, selamat malam eh semuanya. selamat malam. Saya hai dulu dong. Boleh kasih reaction buat eh kasih apa ya? Kayak selamat malam nih. Ucapan selamat malam dari kita kepada Kak Tantut. Boleh dong. Selamat malam, selamat malam. Ayo mana nih reaction aku tungguin masih. Kalau nggak ada reaction nggak bakal mulai. Gitu nggak sih Kak Tantut? Ya, betul. Selamat malam Kak. Wih, mana nih reaction? Mana nih reaction? Aku nunggu reaction kalian. Ada love nih. Ada love satu nih. Oke. Malam ini nih sebelum aku intermezzo sedikit kali ya. Malam ini kita mau ngebahas apa nih? Kata-kata itu kayak spoiler dikit lah. Kita mau bahas apa sih? Oke, ya. Malam ini yang jelas ada seru-seruannya juga ya nanti di tengah-tengah materi gitu. Jadi Terus eh, start apa teman-teman nih? enjoy aja belajarnya. It's not just belajar gitu ya, tapi kita diskusi juga, sharing juga knowledge buat teman-teman tentang AI dan machine learning di banking industry, terutama untuk enhancing hospitality gitu. AKA chatbot ya kalau misalnya teman-teman suka dengar atau suka pakai juga atau sekarang rutin pakai gitu ya, apalagi ada chatbot-chatbot yang bantu kita untuk ngerjain tugas juga gitu. Udah dikasih spoiler dikit nih. Kita mau bahas tentang chatbot. Terus kayak, wah ini berhubungan nih dengan AI nih. Teman-teman udah familiar dong dengan namanya AI gak sih? Kayak kalian tuh bisa pakai biasa tuh kalau ngerjain tugas tuh pakai ChatGPT atau mau yang lebih simpel lagi kita pakai Gemini. Jadi Gemini tuh ngebantu banget kita sih. Kalau emang kalian tuh mau kayak short question. Nah, mungkin langsung aja kali ya. Eh kita lempar ke kata Antut untuk pemaparan materi yang dibawakan oleh. Untuk kata Antut, waktu dan tempatnya saya persilakan. Hey, thank you. Halo, selamat malam teman-teman. Aku izin share screen dulu kali ya. Di malam minggu gitu ya, malam minggu terus teman-teman juga mungkin lagi ada yang di jalan, lagi ada jalan sama pacarnya gitu ya. Mungkin thank you juga untuk untuk kesediaannya nih hari ini teman-teman udah apa ya udah sharing juga tentang eh, goalsnya abis ini mau ngapain gitu ya waktu nyusun kurikulumnya dan thank you. Hari ini kita bakalan diskusi ya sebenarnya lebih ke diskusi tentang gimana sih sebenarnya implementasi si AI dan data science di industri perbankan gitu teman-teman.
Nah, biasanya banyak banget nih yang mungkin teman-teman ada churn segmentation kayak gitu ya. Tapi hari ini kita mau coba fokus untuk ngebahas dan diskusi tentang enhancing customer hospitality with large language models gitu. Jadi pakai LLMs untuk bikin customer hospitality gitu. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih teman-teman, saya Tantut Wahyu. Saat ini saya adalah seorang data scientist di salah satu banking industry ya di Indonesia. Boleh dilihat aja di LinkedIn gitu ya, karena biar kita juga connect juga di LinkedIn gitu. Tapi sebelumnya saya juga data scientist di salah satu media terbesar di Southeast Asia, MNC Group, dan juga pernah jadi data analis di kawan lama grup ya di ruparupa.com gitu. Tapi sebenarnya sharing kayak gini tuh salah satu passion yang saya sukain juga gitu teman-teman. Saya nambah wawasan juga, nambah koneksi juga buat teman-teman juga. Dan akhirnya saya bisa sharing gitu ya. Tapi kita nunggu azan dulu sebentar teman-teman karena lagi azan. Oke, wait ya sebentar.
Oke, thank you udah nunggu teman-teman ya. Oke, nah karena tadi udah dikenalan dan sekarang apa suka bagi-bagi knowledge juga, sharing knowledge juga. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau connect ke LinkedIn, boleh banget ya. LinkedIn ku namanya Tantut Wahyu gitu. Oke, masuk nih ke materinya gitu ya, karena data science dan AI ini lagi merajai banget gitu ya, apalagi saat ini baru-baru ya, baru beberapa hari yang lalu itu muncul lagi ya AI yang baru dari China, DeepSeek gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah pakai juga gitu ya. DeepSeek itu salah satu eh, rivalnya si chat apa ChatGPT gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi karena data dan AI ini sangat berhubungan gitu ya. Nah, sebenarnya AI ini apa sih dan data science-nya apa sih gitu teman-teman. Ada banyak yang suka keliru gitu ya tentang data science dan data scientist gitu teman-teman. Padahal keduanya ini beda gitu teman-teman. Data science dan AI itu adalah knowledge ya teman-teman ya, keilmuan gitu. Kalau data science ini adalah disiplin ilmu yang menggunakan teknik-teknik statistik, komputer, dan matematis gitu ya untuk mengolah, menganalisis, dan juga mengekstrak informasi dari data gitu. Tapi kalau AI itu menciptakan. Nah, kalau si data science ini lebih ke ilmuannya gitu ya. Kalau si AI ini ilmu untuk menciptakan sistem cerdasnya gitu, artificial intelligence atau sistem cerdas gitu. Jadi kalau data science itu adalah payung gedenya ya. Kalau AI itu bagian dari payung gedenya gitu teman-teman. Nah, si ilmu AI ini tugasnya itu untuk apa? Tugasnya itu untuk meniru ya, meniru cara berpikir manusia untuk belajar, berpikir secara logis dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan melalui proses interaksi gitu. Nah, jadi antara data science dan AI ini saling berkesinambungan karena mereka ini masih satu payung ya. Si AI itu ada di dalam payungnya sih data science. Ada apa lagi payungnya? Ada data scientist. Kemudian ada data engineer, ada data analis gitu ya, ada business intelligence. Nah, itu tuh daleman dari data science gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ditanya ya sama HR mungkin nanti gitu ya, atau teman-teman menanamkan ke mindset gitu ya, pengennya jadi kerja di data tuh jadi apa gitu. Oh, jadi data science. Data science is a knowledge gitu ya. Data science itu adalah keilmuan, bukan profesi. Nah, profesinya apa aja sih? Nah, karena data science ini adalah disiplin ilmu ya yang menggunakan konsep-konsep statistik gitu ya. Jadi eh, nggak bisa statistik juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena ada juga yang nggak pakai statistik gitu. Ada juga yang nggak terlalu memakai ilmu komputernya gitu ya. Karena again ini adalah keilmuan gitu ya teman-teman ya. Di mana ilmunya itu bisa teman-teman enhance dan terapkan di berbagai sektor gitu. Nah, karena ilmu ini banyak banget turunannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini banyak juga profesi-profesinya gitu. Banyak profesi-profesi yang sebenarnya mungkin ada yang takut duluan sama Python gitu ya atau takut duluan sama statistik math gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ada profesi yang memang harus advance di math atau statistiknya dan di computer science-nya. Ada juga yang enggak gitu, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belajar gitu ya, masih belajar dan masih level up untuk kemampuan Python, statistik gitu ya, jangan khawatir karena semuanya bisa dibagi-bagi gitu knowledge-nya. Bahkan di industri pun juga dibagi-bagi gitu, teman-teman. Nah, ada data scientist yang benar-benar fokus nih ke modeling, statistik, kemudian math, computer engineering juga gitu ya. Ada juga data analis gitu yang benar-benar fokus ke insighting data. Nah, nanti ada contoh-contoh produk mereka nih gitu. Jadi buat teman-teman yang apa ya, buat teman-teman yang belum terlalu advance mungkin di statistik atau masih belajar statistik, teman-teman bisa menggali informasi tentang profesi analis-analis gitu ya teman-teman. Karena di situ benar-benar melakukan proses analisis gitu ya. Namanya proses analisis kan harus dari hulu sampai hilir kan teman-teman ya. Jadi mereka benar-benar tidak terlalu heavy di technical, tapi mereka akan heavy di analisis gitu. Nah, again, matematika akan selalu dipakai di setiap profesi ini gitu ya, baik yang scientist, engineer gitu ya, ataupun yang specialist gitu di sini gitu. Nah, berdasarkan forward AI gitu ya, pada tahun 2025 gitu ya, teman-teman bakalan merasakan
pertumbuhan proyeksi praktisi data gitu karena memang eranya udah 5.0 ya teman-teman ya, mau nggak mau kita harus ikutin berlangsungan atau kelajuan teknologi ini gitu teman-teman, akan meningkat sebesar 26,5%. Artinya kalau misalnya teman-teman sudah memupuk diri ya di dunia data gitu ya, artinya ini tuh bakalan jadi tempat yang bagus buat teman-teman tuh bereksplorasi dan berkarir gitu teman-teman. Nah, kenapa sih gitu ya? Karena kalau misalnya teman-teman perhatiin si AI ini dan data science ataupun machine learning itu benar-benar compact, mereka bakalan menggantikan beberapa peran kayak misalnya di tol aja gitu ya teman-teman, yang sekarang udah banyak banget uh, tools-tools yang nggak perlu orang lagi gitu untuk menjaga, cukup satu orang aja. Kalau dulu mungkin di 2010 2006 gitu ya, kita masih ngelihat kalau misalnya lewat jalan tol masih banyak orang-orang yang ngasih karcis gitu ya, dan sekarang tuh udah di enhance gitu. Nah, dari situ aja, dari yang kita suka gunakan gitu ya, itu tuh udah ke replace gitu teman-teman. Nah, di era teknologi, Presiden Jokowi juga bilang bahwa siapapun yang menguasai teknologi mereka akan mudah untuk beradaptasi dengan dunia gitu. Nah, siklus kerjanya gimana gitu ya teman-teman ya. Siklus kerja tim data itu ini gitu teman-teman. Siklus kerjanya ya. Mau dia data analis, data scientist, data engineer gitu ya, business intelligence gitu ya, ataupun AI specialist, siklus kerjanya seperti ini gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ditanya gitu ya, gimana sih sebenarnya siklus-siklus yang bakalan teman-teman gunakan di industri data gitu. Mungkin ada yang suka wondering juga ya, gimana sih sebenarnya bikin model, gimana sebenarnya bikin AI produk gitu ya. Nah, sebenarnya inilah siklus yang selalu digunakan gitu. Setiap proses kerja pasti punya siklus gitu ya teman-teman. Setiap proses kerja itu punya siklus gitu teman-teman. Mau buat makanan pun ada siklus gitu. Mau misalnya olahraga pun ada siklusnya gitu teman-teman. Ada pemanasan dulu, baru olahraga beratnya, baru pendinginan gitu. Pun dengan ngolah data ada siklusnya gitu. Nah, salah satu siklus yang sangat populer gitu ya, itu adalah CRISP DM gitu, atau Cross Industry Standard Process for Data Mining gitu. Nah, di dalam siklus ini teman-teman akan sangat mudah untuk mengenal, memulai, bahkan teman-teman akan sangat mudah untuk memahami gimana sebenarnya seorang praktisi data bekerja di industri gitu. Nah, yang pertama teman-teman memahami dulu nih business understanding-nya. Nanti ada contohnya juga teman-teman. Nah, di business understanding teman-teman memahami gimana sebenarnya masalah yang terjadi gitu. Misalnya, teman-teman pengen enhance, misalnya mengurangi customer service gitu ya, pengennya pakai AI aja gitu. Maka teman-teman harus pahami gitu, kenapa gitu, kenapa harus kita enhance, kenapa harus kita kurangi customer service-nya misalnya gitu. Nah, di dalam business understanding, teman-teman tuh memahami tujuan ya, gitu, memahami tujuan dari permasalahan yang bakalan diselesaikan gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada data understanding. Dari memahami masalah itu, teman-teman mulai mencari nih untuk solve the problem, data apa yang akan saya pakai gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih datanya, data A, B, C, D, E gitu ya, based on business understanding-nya gitu. Berarti saya butuh data kopian conversation dari apa pelanggan ke customer service, apa aja sih yang suka dibahas gitu. Makanya kenapa ada frequently asked question kan di setiap website atau di setiap apa bacaan gitu ya teman-teman, karena itu yang benar-benar suka ditanya ini sama pengguna gitu. Nah, mulai dari FAQ, teman-teman bakalan bisa nge-breakdown data apa yang ada di FAQ untuk membuat eh, apa ya, kayak enhancing customer service atau customer hospitality gitu. Nah, ketika kita udah kumpulin gitu ya, kita udah kumpulin, kita eksplorasi apa aja yang dibutuhin, akhirnya kita bersihin datanya gitu. Nah, bersihin datanya untuk ngolah data agar siap untuk dianalisis, untuk siap ya dianalisisnya tuh mau kayak gimana gitu, teman-teman. Nah, yang keempat itu dilakukan modelingnya gitu ya. Karena teman-teman pengen bikin AI atau machine learning ya, teman-teman bakalan modeling
pakai konsep-konsep AI dan machine learning. Ada supervised, unsupervised, ada reinforcement learning, dan lain-lainnya gitu, teman-teman. Nah, di situ teman-teman bakalan pakai gitu ya, bakalan gunain. Kenapa? Karena teman-teman akan membuat sistem belajar gitu ya. Kalau dalam ujian, teman-teman kan diajarin dulu ya. Teman-teman diajarin, oh ini jawabannya ini jawabannya ini caranya gini nyarinya gitu. Nah, kita juga ngajarin mereka gitu. Kita ngajarin mereka bahwa kalau misalnya ada data atau pertanyaan ABC, maka outputnya akan seperti apa gitu. Nah, itu berdasarkan dari datanya gitu, teman-teman. Data yang teman-teman punya gitu. Contohnya tadi ya, FAQ-nya gitu. Nah, kemudian setelah modelnya udah oke gitu ya, modelnya menurut teman-teman udah captivate gitu ya, udah oke gitu. Nah, akhirnya teman-teman akan evaluate benar nggak oke gitu. Evaluasinya banyak banget ya. Evaluasi ke bisnis, evaluasi ke teman-teman sendiri as a developer gitu ya. Kemudian teman-teman pakai juga gitu ya. Akhirnya nanti ada nih matriks evaluasinya gitu ya. Nah, mungkin biasanya teman-teman kalau di proses belajar, matriks evaluasi itu adalah matriks yang selalu digunakan dengan menggunakan eh, apa ya, library gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau di industri, teman-teman juga harus match with the business cases gitu. Jadi, oke 98%, tapi apakah business approve gitu. Jadi, sebenarnya teman-teman bisa menganalogikan kalau misalnya teman-teman udah bikin model gitu ya, teman-teman udah bikin modelnya, teman-teman bisa simulasi sendiri gitu, simulasi amati modelnya masuk akal nggak ya modelnya kalau misalnya kayak gini gitu. Nah, terkadang orang-orang yang teknikal kayak tim data gitu ya, karena we work as an IT team gitu kan. Nah, jadi kita tuh belum terlalu memahami gitu ya, belum terlalu memahami kayak bisnis approve nggak ya gitu, karena di bisnis itu mereka eh, menyesuaikan dengan lapangan gitu ya. Bahkan mereka tahu kondisi lapangan itu kayak gimana gitu. Nah, orang-orang IT itu kekurangannya itu gitu, teman-teman. Mereka banyak yang harus belajar lebih jauh tentang bisnis industri juga gitu. Kenapa? Karena ketika kita udah bilang oke gitu ya, kita udah bilang oh ini oke nih gitu ya. Tapi ketika di bisnisnya belum, karena mereka ngeliat keadaan lapangan, then kita akan lakukan iterasi lagi gitu. Kita akan lakukan adjustment lagi gitu. Nah, setelah ada adjustment gitu ya, dan business approve, barulah kita akan deploy gitu. Kita akan naikin ke production gitu, teman-teman. Nah, metode Krebs ini atau metode-metode life cycle yang lain gitu ya, siklus hidup yang lain itu akan bersifat iteratif gitu, teman-teman. Tergantung pada project manajemennya gitu ya. Project manajemennya pakai agile kah atau pakai waterfall kah, harus oke dulu di setiap lini baru dijalanin, atau ya udah agile aja gitu. Kalau ada revise itu bakalan revisi setelah proses deployment gitu. Itu juga bisa tergantung pada project management ya gitu. Nah, tapi secara tim data, mereka tuh akan menyelesaikan keenam tahapan ini untuk bikin suatu produk gitu, teman-teman. Kenapa? Karena mereka harus runut nih gitu ya, harus runut menyelesaikan ini semua gitu. Nah, jadi kalau ditanya nih gimana cara buatnya gitu ya, teman-teman harus ikutin step by stepnya ini gitu ya. Mulai dari business understanding atau deployment atau flow chart ya, kalau mungkin teman-teman familiar ya gitu, flow chartnya gitu. Nah, tapi dari flowchart itu kita tuh nggak ngerjain semua gitu, teman-teman. Kita tuh nggak yang superior untuk ngerjain a whole process of the life cycle gitu. Tapi kita juga bagi-bagi gitu ya. Di industri tuh bagi-bagi gitu. Makanya kenapa ada konsep era kolaborasi. Memang kita kolaborasi juga di industri gitu. Kalau misalnya ada yang ngelakuin dari collecting gitu ya, dari collecting sampai ke proses deployment, itu dewa banget gitu, teman-teman. Kita tuh selalu kerjasama di industri gitu, teman-teman ya. Jadi benar-benar mengerjakan sesuatu tuh bareng-bareng gitu. Nah, ranahnya kayak gimana gitu ya, ranah kerjanya kayak gimana. Gambaran singkatnya, teman-teman yang mau jadi data analis tidak akan pernah melakukan data collecting dan data cleaning gitu. Nah, ada data cleaning dan data collecting ini dilakukan sama siapa? Akan dilakukan sama data engineer gitu ya. Data engineer yang akan mengabsorb, melakukan pengumpulan data, mengintegrasikan data gitu ya. Jadi gimana sih gambaran realnya gitu ya. Kalau industri, teman-teman bakalan ada data nih gitu ya. Data itu kan disimpan di dalam database.
Tapi jenis database itu banyak banget, teman-teman. Ada warehouse, ada data lake gitu ya, ada data mart gitu kan. Nah, step awalnya itu warehouse dulu gitu teman-teman. Jadi data-data itu masuknya ke dalam gudang. Nah, bayangin nih kalau di gudang kan nggak selalu rapih datanya kan. Ada dimasukin aja, ada barang apa masukin aja ke gudang. Ada barang apa masukin aja ke gudang gitu konsepnya. Jadi data warehouse itu akan nampung seluruh data teman-teman. Seluruh data mau dia rapih atau enggak tetap aja ditampung dulu gitu ya. Masuk dulu, ke record dulu gitu. Disimpan dulu gitu. Tapi kita bisa sortir gitu ya. Kita bisa sortir. Makanya kenapa ada data mart gitu. Data mart adalah data yang dihasilkan dari proses sortir data yang bentuknya udah rapih gitu teman-teman. Nah, si data engineer itu mengkoleksi data. Ya udah, saya ngambil data aja, nggak tahu nih si data engineer ini data yang dibutuhin yang mana nggak tahu gitu. Mereka benar-benar mengabsorb semua data, ngambil aja datanya semua diambil gitu. Karena bukan tugas mereka untuk memilih data yang akan digunakan gitu. Mereka mengkoleksi aja, ngumpulin. Namanya koleksi kan dikumpulin ya, mau bagus, mau datanya nggak bagus juga tetap dikumpulin. Tapi setelah koleksi, mereka bertanggung jawab juga untuk cleaning data. Nah, di cleaning data, mereka tuh akan membersihkan ya data-data yang bentuknya nggak standar. Tapi sebenarnya kalau konsep cleaningnya itu nggak cuma ngebenerin data yang nggak standar aja gitu teman-teman. Tapi kalau formasi atau form datanya itu nggak sesuai, nggak bentuk kolom dan baris, mereka tuh akan memecah datanya jadi kolom dan baris gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka nih sama ngoleksi data, ngintegrasiin data, ngebersihin data gitu ya, teman-teman cocok banget di dunia engineer, apalagi data engineer gitu. Nah, ini ranahnya data engineer gitu. Ini ranahnya data engineer gitu ya. Kemudian ranah seorang data analis, business intelligence analis, data scientist, AI specialist gitu ya. Itu ada di mana? Ada di proses exploratory data analysis gitu. Oke, masuk ke exploratory data analysis banyak banget nih gitu ya, banyak banget proses EDA-nya. Kalau bisa dibagi jadi beberapa hal, itu akan dibagi jadi dua gitu teman-teman. EDA itu ada EDA statistik dan juga EDA bisnis gitu. Mostly seorang data analis akan melakukan EDA bisnis gitu ya. EDA bisnis itu kayak menggali insight, nyari tahu informasi, kemudian juga melakukan visualisasi data berdasarkan insight yang ditemukan gitu. Tapi sebagai seorang data scientist, kita tuh harus melakukan EDA statistik gitu. Jadi ada bagiannya lagi gitu ya. Exploratory data analysis ini dibagi lagi. Ada yang sifatnya bisnis, jadi kita melakukan insight analysis gitu ya. Ada yang sifatnya statistik gitu ya. Normalisasi data gitu ya, terus melakukan standarisasi gitu ya. Nah, itu tuh dilakukan di IDE statistik gitu. Kemudian missing value itu di IDE statistik gitu, teman-teman. Kenapa analis hanya melakukan insight analysis gitu ya, teman-teman ya? Karena mereka benar-benar menyampaikan fakta aja gitu, menyampaikan what happened gitu. Ada salah satu video ya yang kasih tahu bahwa seorang data analis itu menyampaikan what happened ya. What happened, apa yang terjadi gitu. Mau datanya kosong, mau nggak kosong, tetap dilaporin gitu teman-teman. Kenapa? Karena mereka nyampein what happened. Bahkan kalau ada data kosong, mereka wondering kenapa bisa kosong, recording datanya kayak gimana gitu. Tapi kalau scientist karena mereka ingin buat model yang baik, yang bagus, mereka harus menangani data-data yang nol ini. Makanya ada konsep ngisi null value pakai mean, ngisi null value pakai median gitu ya. Nah, itu dilakukan di scientist gitu. Kalau analis benar-benar menyampaikan what happened gitu ya. Kalau misalnya datanya kosong, ya misalnya gini, orang-orang yang belanja atau mereka yang pakai diskon, ya data pembelian mereka bakalan nol karena mereka pakai voucher misalnya atau pakai poin bayarnya. Makanya di rupiahnya nggak ada atau di revenue-nya nggak ada dan kosong. Ya memang kosong gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau diisi nilai kosongnya itu sama median atau mean itu kan nggak fair ya karena memang mereka nggak bayar kok gitu. Tapi kalau di scientist itu akan diperbaiki, akan dinormalisasi datanya gitu. Nah, sehingga karena teman-teman punya fokus nih ya, punya fokus mau analis, mau saintis gitu ya, teman-teman bakalan melakukan proses EDA gitu. Teman-teman bakalan nyampein gimana datanya, terus juga normal atau enggak kurvanya gitu ya, atau skew kanan, skew kiri gitu ya. Jadi harus diperbaikin datanya gitu ya, harus distandarisasi gitu. Nah, itu akan dilakukan di scientist gitu. Jadi dua ya, yang di EDA dilakukan ada dua hal, ada analis untuk melakukan insight analysis, kemudian yang statistik akan dilakukan oleh scientist gitu.
Nah, setelah datanya udah oke, datanya udah diperbaiki, datanya udah dibagusin gitu ya, si data analis akan stop di EDA. Mereka akan bikin produk biasanya automation dashboard gitu ya. Tapi kalau scientist akan maju ke tahap modeling. Nah, di tahap modeling ini ada dua peran juga gitu teman-teman. Ada AI engineer atau AI specialist, ada juga data scientist. Fokusnya beda gitu teman-teman. Kalau artificial intelligence itu membuat produk gitu ya, kayak produk yang ada di dalam aplikasi gitu. Mereka merancang juga gimana caranya modelnya atau produk mereka tuh bisa sustain dipakai gitu ya. Kalau scientist itu memaintain model, kayak misalnya modelnya adalah prediksi ya gitu, prediksi ke depan gitu, misalnya forecasting itu dilakukan sama saintis gitu ya. Tapi kalau produk yang kayak chatbot, kemudian apa liveness gitu ya, kayak misalnya mau masuk ke aplikasi teman-teman harus face recognition, itu dilakukan sama AI gitu. Kalau yang apa modeling tapi belum ke deploymentnya gitu ya, deploymentnya hanya berupa data, itu dilakukan oleh data scientist gitu. Kalau deploymentnya berupa produk aplikasi, itu akan dilakukan oleh AI gitu. Jadi beda nih di dalam modeling juga. Mereka sama-sama melakukan model tapi produk akhirnya beda gitu. Kemudian kalau misalnya di model ini udah oke, akan dilakukan tahap evaluasi gitu teman-teman ya. Setelah evaluasi baru di deploy gitu. Nah, kalau teman-teman tadi masih wondering ya, produk-produknya mereka ini sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, berikut ini contohnya gitu teman-teman ya. Contohnya si produk-produk yang mereka punya gitu. Ada data analis, scientist, AI engineer, ada juga data engineer gitu ya. Kalau data analis, automation report, insight analysis, sama ada web scraping gitu ya. Kalau data scientist, teman-teman bisa melakukan customer segmentation, atau kalau di financial technology, teman-teman bisa ABC score. A itu untuk apply, B itu untuk behavior, C itu untuk collection gitu. Jadi ABC score ini bakalan teman-teman uh, bedah ya, dan bakalan buat gitu sebagai data scientist gitu. Atau ada juga saving management gitu. Kemudian ada AI engineer, customer hospitality, fraud detection, virtual assistance gitu ya. Jadi teman-teman bakalan membuat atau merancang produk-produk ini gitu. Kemudian ada data engineer, data integration, kemudian juga ada ETL proses, sama ada data quality gitu. Nah, aplikasi ini itu teman-teman bakalan lakukan ya. Kalau misalnya mau jadi data analis atau business intelligence analis gitu ya. Ya teman-teman akan bikin automation report, insight analysis, web scraping gitu ya. Dan arah belajarnya udah diarahin aja ke sana gitu. Jangan belajar yang lain-lain dulu. Kuasai dulu apa yang mau teman-teman achieve gitu. Kemudian kalau AI ya teman-teman bakalan bikin AI. Biasanya orang-orang AI itu orang-orang yang eh, addicted in code ya, Python, kemudian JavaScript gitu ya, karena mereka bakalan deploy apa yang mereka buat kan gitu. Nah, ngomongin AI, ngomongin large language model gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini ada salah satu produk AI itu adalah customer hospitality gitu ya. Gimana caranya melayani customer dengan menggunakan AI gitu ya. Nah, salah satu teknik yang teman-teman bisa gunakan adalah large language model gitu ya. Ini tuh apa sih, benda apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar juga atau ada yang udah nyoba juga ya bikin chatbot atau bikin chat GPT gitu ya untuk ngasih rekomendasi gitu. Nah, di sini tuh teman-teman si LLM ini ya atau large language model itu adalah program yang teman-teman bisa pakai, sebenarnya bisa pakai untuk memahamin gitu ya, memahami dan menghasilkan teks seperti manusia gitu. Jadi si LLM ini dilatih untuk menggunakan teks dari berbagai internet, buku dan artikel untuk memahami topik dan percakapan gitu. Jadi mereka mengabsorb semua data yang ada di internet gitu ya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Kalau dulu mesin pencari itu masih pakai Google ya. Terus juga kalau misalnya mau cari apa-apa harus browse gitu ya, browse, bacain satu-satu webnya gitu. Itu aja udah happy banget kan dulu ya. Udah membantu banget gitu. Sekarang lebih kebantu lagi gitu, kebantu lagi tapi
tetap aja ya ada challenge-nya gitu teman-teman. Challenge-nya bikin orang-orang tuh jadi eh, dependensis ya atau ketergantungan gitu. Akhirnya mereka tetap pakai gitu ya, tapi mereka ada yang langsung aja copy pakai gitu. Ada juga yang mereka jadiin LLM ini sebagai alat bantu gitu. Alat bantu untuk apa? Alat bantu untuk mempermudah kerja mereka gitu. Apalagi programmer gitu ya. Programmer tuh suka yang udah kepikiran gitu tapi agak susah untuk diimplement ya gitu. Nah, LLM itu bakalan jadi solusi teman-teman gitu ya. Solusi teman-teman untuk membantu teman-teman dalam proses belajar juga gitu. Tapi gimana sebenarnya konsep LLM ini gitu ya teman-teman ya. Nah, LLM ini itu teman-teman bayangin ya, kalau misalnya teman-teman ada yang suka baca buku, ada yang suka baca sesuatu gitu ya. Nah, bayangin teman-teman tuh suka baca buku gitu. Teman-teman suka baca buku segala genre, terus juga berita-berita, teori-teori sains gitu ya. Di situ teman-teman lagi ngobrol, ini ada yang nanya, kalau keluar angkasa nggak pakai baju pelindung, gimana gitu ya. And then teman-teman bisa jawab gitu. Nah, ketika teman-teman udah baca banyak bahan bacaan, banyak apa ya istilahnya kayak teori-teori yang teman-teman baca, ini teman-teman sampaikan. Nah, begitupun dengan LLM gitu ya. Mereka mengabsorb, mengambil semua informasi yang ada di dunia gitu ya lewat internet gitu, and then menyampaikan kembali kalau ada yang nanya gitu. Bahkan kalau diminta untuk menyebutkan source-nya, mereka juga bakalan bisa gitu teman-teman. Ya kan, kalau di GPT ini teman-teman lagi ngerjain tugas kuliah gitu ya, eh, berikan source yang valid untuk berita ini, nanti akan muncul tuh di mana webnya gitu ya, akan di-refer gitu ya, bahkan akan di-refer ke web tersebut gitu. Nah, si LLM ini tuh udah membaca ya, udah ngasih banyak banget informasi yang bisa teman-teman absorb gitu, yang bisa teman-teman apa ya kayak bakalan ditanya gitu. Makanya kenapa mereka jadinya super pintar gitu atau superior gitu. Karena mereka udah ngambil semua data gitu. Ngambil semua data dan ngasih gitu ya. Nah, kalau dulu Google Translate aja udah sangat bikin happy banget kan gitu walaupun memang secara grammar harus kita perbaiki lagi gitu ya. Nah, sekarang udah ada LLM. Tapi memang si LLM ini produk yang harus selalu dilatih ya, harus selalu dikasih knowledge gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin bisa ketik juga ya, misalnya siapakah, and then teman-teman tulis nama teman-teman, siapakah saya misalnya gitu. Nah, nanti mereka juga bakalan nyampein kalau mereka nggak tahu gitu ya, mereka bakalan nyampein kalau mereka nggak paham siapa sih ini tuh gitu ya. Mohon maaf, bisakah kamu memberikan informasi gitu. Bahkan mereka minta feedback juga, minta informasi juga. Karena apa? Di internet data teman-teman belum ada atau belum terabsorb sama si produk LLM-nya gitu. Nah, LLM ini adalah produk. ChatGPT is a brand, DeepSeek is a brand, gitu ya. Gemini is a brand, Julius AI is a brand, gitu. Jadi mereka adalah produk yang disebut sebagai large language model, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gimana sih implementasinya ya? Gimana implementasi gimana implementasi si LLM ini di dunia industri gitu teman-teman. Nah, LLM itu akan mempermudah gitu ya. Nah, kali ini kita bakalan ini ya belajar tentang gimana proses LLMing gitu ya ke dalam sebuah chatbot gitu. Nah, aku udah coba bikin rangkumannya gitu ya berdasarkan apa temanku yang dia sebagai AI engineer dan bikin salah satu produk LLM gitu ya. Gimana sih sebenarnya gitu ya? Gimana kita tuh kalau misalnya mau enhancing gitu ya. Mereka bakalan membalikkan proses itu ke siklus gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya diminta untuk bikin LLM gitu ya atau teman-teman ada yang bikin skripsi tentang LLM gitu, mereka akan balikin ke siklus gitu, balikin ke siklus gitu ya. Itulah yang harus aku lakukan gitu, itulah yang harus saya lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih pada tahapan LLM tuh ngapain aja, teman-teman harus breakdown eh, step by step yang ada di sini gitu, di breakdown gitu ya. Kenapa mau buat LLM? Harus ada tujuannya dulu gitu ya. Kayak misalnya teman-teman punya makanan banyak di rumah tapi nggak ada tujuannya mau diolah jadi apa, ya nggak bakalan keolah juga gitu ya. Teman-teman punya source yang gede banget, tapi nggak tahu nih mau diapain ya. Ya teman-teman nggak ada tujuan gitu. Akhirnya nggak tahu mau ngapain. Nah, setiap proses
apapun ya, mau di software development juga ada life cycle-nya gitu ya. Terus juga di data science juga ada life cycle-nya gitu teman-teman. Life cycle ini yang bakal mempermudah gitu ya, mempermudah kita sebagai tim data gitu ya untuk ngolah di data gitu. Nah, pada tahapan yang pertama, bisnis atau problem understanding, teman-teman akan menyimak, memahami biasanya si problem understanding ini gitu ya, ini tuh akan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Buat apa LLM dibuat gitu. Nah, teman-teman akan initiate meeting biasanya, akan ngobrol, akan diskusi, akan eh, nanya ya, gimana sih, mau ngapain sih, mau buat apa sih? Biasanya ada 5W1H gitu ya. Kenapa harus dibuat LLM? Misalnya nih, kita mau bikin LLM untuk chatbot ya, di sini case-nya chatbot gitu ya. Nah, teman-teman tuh akan identifikasi gitu, akan identifikasi gimana caranya nentuin fungsi-fungsi chatbotnya mau ada apa aja. Apakah 24 jam atau transaksi sederhana atau edukasi finansial misalnya gitu. Nah, jadi di situ akan ada fokusnya gitu ya teman-teman, akan ada eh, ranahnya si chatbotnya itu mau mengatasi apa? Apakah mengatasi sisi curhat customer atau mau ngasih tahu gimana caranya transaksi gitu ya, atau mau jadi super app chatbot gitu, bisa ngatasin apa aja gitu. Kemudian teman-teman analisis gitu, target penggunanya siapa aja gitu ya teman-teman. Kemudian mau dipakai oleh siapa aja gitu. Apakah pengguna baru ataukah existing users gitu teman-teman. Nah itu akan ada di tahapan problem understanding gitu. Kemudian teman-teman akan mendefine gitu ya, mendefinisikan kriteria keberhasilannya. Nih barang berhasil kalau misalnya apa gitu. Oh kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang general dulu deh, yang FAQ dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada deep dive question, kayak gimana? Nah, mereka akan absorb dulu datanya. Gitu. Kemudian ada kepatuhan regulasi gitu ya. Di banking industry sekarang banyak banget regulasi-regulasi yang harus dipatuhi. Salah satunya yang lagi dijalanin banget tuh ada PDP atau perlindungan data pribadi gitu teman-teman. Ada orang-orang yang akhirnya konsen datanya mau dipakai sebagai sampel, ada yang enggak. Konsen itu kayak singkatnya memperbolehkan ya. Jadi setiap teman-teman melakukan apps atau registrasi apps gitu ya, teman-teman itu akan di ini ya, akan di apa? Diminta untuk boleh nggak nih datanya dipakai untuk marketing atau apa. Nah, teman-teman kalau misalnya checklist berarti teman-teman menandakan iya. Tapi kalau enggak, berarti teman-teman datanya nggak bakalan pernah dipakai gitu. Nah, itu jadi constraint yang baru. Kenapa? Nanti aku jelasin di belakang. Nah, di tahapan bisnis dan problem understanding gitu ya, teman-teman itu akan apa? Akan menyesuaikan ya, balik lagi menyesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan bisnis gitu teman-teman. Kalau bisnis nggak butuh ngapain dibuat gitu ya. Kalau bisnis nggak perlu ngapain dibuat gitu teman-teman. Jadi semua yang dibuat itu harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sama industri gitu. Nah, kemudian gitu ya di tahap yang kedua ada data understanding. Nah, di sini teman-teman akan ngumpulin data gitu ya, akan ngumpulin data di mana datanya itu akan jadi bahan untuk modeling gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat apa aja sih data yang dibutuhin ya sama LLM gitu teman-teman. Data yang dibutuhin tuh ada banyak banget ya teman-teman. Ada data percakapan pelanggan mungkin lewat telepon, biasanya kan di record gitu ya. Di record and then ada transkripnya gitu. And then ada FAQ gitu ya, frequently asked question, kemudian ada riwayat transaksi, ada data interaksi yang lain gitu ya kayak chat gitu ya, ada data apa email gitu yang bisa teman-teman kumpulin juga gitu. And then teman-teman explore datanya gitu ya, analisis datanya gimana sih pola percakapan itu ngebahas apa aja gitu ya. Sampai akhirnya nanti teman-teman bakalan ketemu sebenarnya apa aja sih yang suka ditanya sama customer gitu ya. Nah, kemudian identifikasi kualitas data gitu. Kita melakukan gimana sih datanya ini udah lengkap belum sih gitu ya. Datanya udah akurat belum? Gimana datanya ini udah valid belum? Data ini jawabannya akan apa gitu. Nah, itu teman-teman harus validasi gitu. And then diklasifikasi datanya gitu ya, mana yang harus dilakukan, dikategorize gitu ya, mana yang harus dilakukan duluan, mana yang apa nice to have gitu ya. Nah itu jadi apa jadi ini ya, jadi priority gitu, priority teman-teman dalam mengeksekut si LLM-nya ini gitu. Nah,
tujuan dari tahapan yang data understanding ini adalah memahami nih gimana sebenarnya data dapat digunakan untuk melatih model. Nah, balik lagi, model itu harus dilatih dengan data. Makanya kenapa datanya itu harus punya quality gitu ya dalam proses identifikasinya, karena mereka bakalan digunakan untuk proses modeling. Nah, kalau datanya udah tahu mau ngambil di mana aja, datanya akan ada apa aja, baru dikolek datanya, dikumpulin gitu ya, disiapin datanya gitu ya. Nah, di dalam data preparation itu teman-teman akan mudah ya untuk memahami gitu ya. Ngumpulin data gitu ya. Apa? Ngebersihin data, anomisasi data gitu ya, menyembunyikan data sensitif gitu ya. Kemudian format standar, tokenisasi dan labeling gitu. Nah, di dalam tahapan ini teman-teman itu akan nggak hanya ngumpulin ya, tapi ngebersihin juga gitu. Tapi sebenarnya ngebersihin ini tuh balik lagi ya, tugasnya si data engineer gitu. Nah, karena teman-teman udah ngumpulin data sama data engineer barengan gitu ya, teman-teman itu akan eh, balik lagi ya, menyesuaikan dengan konsep-konsep constraint tadi ya, kayak misalnya UU PDP harus namanya harus di masking gitu ya, biar nggak tahu ini tuh rekening siapa, nama siapa gitu, alamatnya di mana gitu. Itu jadi constraint gitu teman-teman. Nah, eh, akhirnya karena teman-teman udah ngumpulin gitu ya, teman-teman akan melakukan apa ya, kayak mark data gitu. Data yang akan diolah itu akan disatuin ke dalam satu database aja gitu ya. Yang isinya itu khusus untuk data modeling LLM atau untuk data chatbotnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman akan punya satu kumpulan data di data preparation gitu. Satu kumpulan data yang udah siap atau ready to use gitu ya. Sehingga kalau misalnya datanya itu siap untuk dipakai, teman-teman nggak akan bingung mau pakai data yang kayak gimana lagi karena udah ada datanya gitu. Nah, di sini teman-teman akan face the challenge untuk tokenisasi. Nah, ini yang cukup challenging juga ya. Kenapa? Karena banyak ya tiba-tiba di Instagram misalnya gitu ngasih emot gitu ya. Kemudian ngasih um, apa simbol icon gitu ya. Nah, itu tuh harus dipecah, harus ditranslate gitu teman-teman. Nah, itu jadi salah satu challenge kenapa data preparation itu take a very long time in a certain of cycle gitu ya. Karena itu tadi ya, ngumpulin data, ngebersihin data itu cukup spending waktu yang banyak. Kenapa? Karena disitulah kalau misalnya datanya masih kotor, ya modelnya juga akan ikutan nggak bagus gitu teman-teman. Nah, data preparation itu mengambil peran yang paling eh, apa ya, kalau bisa dibilang tuh cukup krusial gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena setelah data preparation teman-teman akan fit the model gitu. Nah, model ini nggak akan pernah bisa dibuat tanpa adanya data gitu ya teman-teman ya. Nah, pada tahapan modeling dalam pembuatan chatbot gitu ya, teman-teman akan melakukan step-step ini gitu. Ada fine tuning gitu ya, menyesuaikan model LLM gitu ya, seperti GPT atau BERT gitu ya, dengan data khusus misalnya data percakapan pelanggan gitu. Nah, data-data yang udah teman-teman kumpulin tadi gitu ya, misalnya pengen buat chatbot transaksi pelanggan ya, teman-teman akan buat data mart yang khusus untuk chatbot itu gitu, untuk case itu gitu teman-teman. Nah, tapi gitu ya, di bagian modeling teman-teman ini harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman train model gitu ya, train modelnya itu harus disesuaikan dengan skenario kebutuhannya gitu. Ini butuh nggak ya gitu. Kalau misalnya nggak butuh, teman-teman bisa exclude dulu, prioritaskan yang eh, eh, dibutuhin aja gitu teman-teman. Nah, dalam eh, apa ya, konsep modeling gitu ya teman-teman ya, teman-teman itu juga bisa apa ya, kayak enrich gitu, enrich parameternya gitu. Misalnya ketika di base model, teman-teman pakai default model, misalnya pakai linear regression gitu ya. Nah, ya udah, linear regression kan punya default ya. Kayak misalnya kita pakai apa, seragam gitu ya, seragam sekolah gitu ya. Kan defaultnya baju putih, celananya misalnya merah untuk SD, biru untuk SMP gitu ya. Itu kan defaultnya gitu ya. Tapi kan kita butuh dasi,
kita butuh ikat pinggang gitu ya, kita butuh sepatu gitu ya, kita butuh kaos kaki gitu ya, sometimes kita butuh jam tangan gitu ya. Nah itu tuh ditambahin gitu. Nah di fine tuning model teman-teman itu juga bakalan menambahkan itu. Teman-teman bakalan kalau misalnya ada hal yang nggak bagus akan diperbaiki di fine tuning model. Nah pada saat modeling teman-teman itu juga akan heavy ketika mentuning modelnya gitu. Maksudnya gimana sih gitu ya? Ketika teman-teman udah bikin model kayak tadi ya, saya udah pakai baju seragam yang pas gitu untuk sekolah gitu, tapi saya butuh ikat pinggang untuk memperbaiki celana saya biar nggak kedodoran misalnya gitu. Saya butuh dasi untuk bikin saya lebih rapih gitu ya. Saya butuh jam tangan untuk saya bisa tahu waktunya gitu. Nah, di bagian ini teman-teman itu bakalan melakukan hal yang seperti itu gitu. Hal-hal yang digunakan untuk memperbaiki ya atau untuk memperindah gitu, memperindah model yang teman-teman miliki gitu. Nah, karena teman-teman melakukan fine tuning gitu ya atau membuat proses modeling gitu ya. Nah, akhirnya akan muncul evaluasi yang baru, evaluasi yang baru, evaluasi yang baru gitu ya. Di base model, teman-teman bakalan dapat akurasi gitu teman-teman. Teman-teman bakalan dapat apa ya nilai-nilai oh ini masih 37% ini masih jelek nih modelnya. Di fine tuning, diperbaiki lagi parameter-parameternya. Oh naik nih gitu ya. Akurasinya misalnya jadi 39% gitu. Nah di situ teman-teman bakalan melihat bahwa setelah di fine tuning gitu ya, itu tuh akan memperbaiki modelnya gitu. Tapi kalau misalnya setelah di fine tuning modelnya masih jelek, berarti di bagian tahap preparation itu teman-teman harus ulangi gitu. Mungkin ada data yang masih belum sesuai dengan kayak misalnya belum dipecah nih emojinya atau ikonnya gitu, atau proses pemecahan emoji dan ikonnya nggak sesuai gitu ya. Atau kalau misalnya datanya kurang gitu ya, data percakapannya kurang, terlalu sedikit misalnya gitu atau terlalu apa ya bagus nih modelnya berarti kan data yang dibuat tuh terlalu akurat gitu dan itu akan terlalu saklek di modelnya kalau jawabannya A bakalan A gitu karena ketika proses modeling teman-teman itu kan ngajarin ya teman-teman ngajarin gitu and then akan diuji dengan soal yang berbeda gitu ya kalau diuji dengan soal yang sama ya jawabannya bakalan akurat gitu. Nah, makanya kenapa ada base model dan ada tuning model yaitu gitu karena untuk membuat modelnya itu lebih komprehensif gitu. Nah, em, selanjutnya setelah modelnya dibuat gitu ya, modelnya di apa teman-teman akan melakukan proses evaluation gitu ya. Karena modelnya udah dibangun, modelnya udah dibuat, modelnya udah siap dipakai, akan dilakukan proses evaluation lebih lanjut gitu. Nah, di proses evaluation ini mungkin teman-teman kenal yang sama yang namanya UAT ya, atau User Acceptance Testing. Nah, di situ teman-teman akan lakukan juga gitu ya, ada proses user experience gitu. Nah, di user experience teman-teman akan melibatkan pengguna. Nah, di sini yang cukup ini ya, cukup kalau secara saintifik udah oke, secara user experience belum oke, itu akan repeat modelnya teman-teman, akan buat pembaharuan model gitu. Karena apa? Di industri itu mereka tuh memahami gitu what happened di lapangan gitu. Sementara model yang kita buat itu bisa jadi datanya udah dibagusin gitu ya. Bisa jadi datanya tadi ya udah diperbaikin, udah dibagusin sehingga em, ketika di industri dia nggak sesuai misalnya gitu. Di lapangan sorry di lapangan dia nggak sesuai karena memang secara data emang nggak ada gitu misalnya kita bagusin and then kita normalize and then apa ya akhirnya bias gitu terlalu bagus gitu padahal di lapangannya enggak seperti itu gitu. Nah di proses user experience itu kenapa dilakukan di terakhir karena memang di proses ini mereka juga butuh evidence apa sih yang disebut bagus apa sih yang disebut modelnya layak untuk dipakai gitu teman-teman. Nah selain itu teman-teman juga akan melakukan metric evaluation gitu ya. Nah metric evaluation ini itu yang scientific apa ya scientific scientific knowledge gitu ya bukti secara saintifik gitu teman-teman. Nah jadi kalau secara saintifik nilainya segini gitu tapi gimana di lapangan
harus diujikan ke usernya gitu. Nah, di user nanti mereka bakalan banyak nih komentar-komentarnya gitu ya. Bakalan banyak note-note-nya yang bisa teman-teman lakukan gitu. Makanya kenapa dalam proses pembuatan model itu atau proses pembuatan produk itu bakalan take a long time, karena ya itu tadi ya, kalau misalnya modelnya nggak sesuai atau harus diperbaiki, akan laju lagi ke iterasi gitu, akan laju lagi ke iterasi, akan laju lagi ke iterasi gitu, akan melakukan proses-proses yang balik lagi akhirnya ke data preparation, balik nanti ke problem understanding gitu ya. Karena again ya, tim data itu kan baik analis, intelligence, engineer, scientist, itu mereka tuh support bisnis gitu, support em, support as an IT team, mereka yang mendukung agar enhancing si customernya atau si bisnisnya gitu. Jadi kita sebagai tim data tuh juga harus belajar tentang bisnis, gimana bisnis pengennya, gimana bisnis mau implementnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita pelajari gitu teman-teman. Sehingga ketika kita udah mempelajari, kita akan dapat feedback gitu. Kita akan dapat hal-hal yang akan harus diperbaiki ini gitu. Nah, kalau teman-teman membuat atau menerapkan konsep eh, manajemen projectnya itu dengan agile, maka itu akan dilakukan iterasi ulang gitu. Tapi kalau waterfall itu akan lebih lama ya, teman-teman ya, akan lebih istilahnya kayak harus oke dulu baru di deploy. Kalau udah oke nggak kalau udah oke and then nggak ada notes gitu ya, itu baru boleh di deploy gitu. Kalau udah oke nggak boleh direvisi lagi gitu kan kalau waterfall. Tapi kalau misalnya agile, ya boleh kok direvisi asal kita lakukan dulu proses yang udah ada di backlog misalnya gitu, ada di proses-proses apa yang harus diselesaikan gitu. Makanya kenapa banyak company yang pakai agile, karena ya itu tadi ya, mereka bisa merevisi ketika sudah ada di proses deployment, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi gitu. Nah, jadi si Krips DM dan teman-temannya itu akan sangat bekerja langsung dan bekerja sama dengan menggunakan project management yang sesuai juga gitu. Jadi Krebs DM ini adalah siklus ngolah datanya. Krebs DM ini adalah siklus ngolah datanya gitu ya. Kalau misalnya untuk manajemen projectnya tetap ya pakai yang agile atau pair programming dan lain-lain sebagainya itu gitu. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah oke, akan masuk ke tahap deployment atau penerapan gitu ya. Diterapkan dan dipantau gitu gimana gitu ya. Ada apa, ada notes apa gitu. Nah, jadi di sini chatbot yang teman-teman buat gitu ya, itu udah diintegrasikan gitu, mengintegrasikan chatbot ke dalam platform yang digunakan kayak website, aplikasi mobile dan WhatsApp gitu ya. Nah, biasanya ini tuh bakalan apa ya, bertahap juga nerapinnya ke website dulu, terus diuji lagi, baru nanti kalau udah oke websitenya, baru ke mobile. Kalau udah oke mobile dan website, baru ke WhatsApp kayak gitu sih. Jadi nggak selalu jadi satu dua tiga ini serentak ya gitu. Jadi kita juga butuh evaluasi gitu teman-teman. Nah, ketika sudah di-evaluate, teman-teman bakalan menghubungkan dan mengatur infrastruktur servernya juga gitu ya. Karena AI itu cukup banyak makan server karena eh, skalabilitasnya cukup gede karena datanya harus harus ngasih belajar banyak nih. Jadi data yang dikumpulin juga harus banyak. Akhirnya makan server, makan waktu untuk menyimpan data gitu. Nah, kemudian ada monitoring, dipantau apa yang udah kita buat gitu, dipantau apa yang udah kita buat. Kalau misalnya udah oke, kalau misalnya udah stabil, maka akan di develop next stepnya gitu ya. Dan juga di dalam monitoring ini ngumpulin feedback juga dari pengguna gitu. Jadi eh, bikin AI produk itu sebenarnya stepnya tuh ya beginilah gitu ya teman-teman ya. Stepnya itu seperti ini gitu. Nanti teman-teman bakalan pakai algoritma yang beda-beda gitu. Ada supervised, unsupervised, reinforcement learning gitu ya. Nah, di situ nanti bakalan teman-teman pakai gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah ini ya, udah apa? Menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan atau teman-teman udah
eh, apa ya istilahnya kayak bikin produk gitu ya, and then bakalan di apa maintenance gitu. Nah, proses maintenance-nya itu yang juga masuk ke life cycle ini lagi gitu. Jadi proses maintenance ulang lagi. Oh, kita bisa tambahin ini, tambahin A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya di maintain. Jadinya nanti produknya jadi kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya ada UU PDP, tantangan regulasi. Ini tuh sebenarnya jadi challenge ya, atau issue atau problems gitu. Kenapa sih teman-teman? Karena yang pertama kita akan terbatas sama teknis dan regulasi gitu teman-teman. Nah, di teknisnya LLM ini banyak banget data-data yang nggak terstruktur gitu ya, karena kan datanya isinya chat ya. Chat saya, misalnya saya ngetik kata kalau itu KLO, ada juga yang ngetiknya KL, ada yang ngetiknya eh, KLU gitu ya. Jadi kan itu kan harus distandarisasi kan, harus diperbaiki gitu. Nah, akhirnya karena ada data yang seperti itu, si datanya gitu ya, datanya harus diprocessing dulu kan gitu. Nah, itu jadi challenge gitu karena menangani data yang nggak terstruktur itu tadi lama ya di data preparation gitu. Yang kedua, itu ada kebutuhan infrastruktur teknologi yang tinggi gitu. Nah, balik lagi ya, karena kita butuh menyimpan banyak banget data, kita butuh menyimpan banyak banget ini ya, koleksi-koleksi data, makanya kita butuh teknologi yang intensitasnya tinggi, skalabilitasnya tinggi juga gitu. Dan juga kompleksitas integrasi dengan sistem core itu cukup apa ya harus oke dulu gitu ya, oke dari user, oke dari segala sisi baru bisa di deploy gitu. Nah, itu jadi kendala teknis yang akhirnya bikin pekerjaan itu cukup lama gitu. Nah, kalau dari regulasi kita tuh selalu apa ya terbatas dengan undang-undang ya, karena di sektor data dimanapun gitu ya, kita tuh harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data gitu. Di data itu ada undang-undangnya sekarang, perlindungan data pribadi gitu ya. Jadi perlindungan data pribadi ini adalah undang-undang yang menurut saya pribadi cukup strict gitu ya, di mana kita nggak boleh ngasih data pelanggan kalau pelanggannya nggak ngebolehin. Nah, jadi kita akan keterbatasan jumlah data gitu. Kalau pelanggan nggak ngebolehin semua, kita nggak punya data gitu teman-teman. Kalau pelanggan tidak memperbolehkan datanya dikonsumsi untuk proses modeling gitu ya, itu kita nggak punya data yang cukup banyak gitu. Akhirnya kita melakukan oversampling yang akhirnya mengubah data yang aslinya kan gitu. Nah, jadi apa kita nggak yang apa ya memanfaatkan semua data, karena kita cukup konsen juga, atau memahami kalau pelanggan nggak mau datanya diapa-apain ya nggak boleh kita pakai gitu. Nah, kemudian nah, ada pelaporan dan audit data yang harus dilakukan juga gitu ya. Nah, untuk keamanan data dan privasinya kayak gimana sih? Nah, kita tuh juga menangani resiko kebocoran data dan nasabah ya gitu teman-teman. Kemudian serangan cyber yang menarikkan data transaksi, kayak misalnya teman-teman udah tahu lah ya, ada beberapa banking yang akhirnya bocor gitu datanya dan dapat sanksi dari OJK dan BI gitu. Nah, akhirnya eh, itu jadi challenge juga gitu ya, tantangan dalam menyimpan data yang terenkripsi dan anonim. Sekarang data itu udah nggak ini, misalnya nasabahnya namanya atau customernya namanya Tantut gitu. Nah, itu tuh nggak full namanya gitu, akan di masking, akan di encrypt. Akhirnya kita nggak tahu nih nasabahnya siapa gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi eh, terkait dengan tantangan dan regulasi yang dirasakan saat ini tuh seperti ini sih. Nah, kemudian gitu ya, gimana sih riset gitu ya, riset yang orang-orang tuh suka nanya 2025 ada apa sih? 2025 masih tahunnya LLM ya, teman-teman, AI generatif makin gila-gilaan ya. Terbukti dengan salah satu negara gitu ya, negara yang cukup adikuasa itu mengeluarkan juga gitu ya produk LLM-nya gitu. Nah, jadi di situ teman-teman akan rasakan nanti sampai 2025 bahkan ke 2026 gitu. Nah, tapi di 2026 sebenarnya blockchain ini udah cukup lama ya, tapi di 2026 akan gencar gitu teman-teman. Nah, data ini tuh aku dapetin dari beberapa source of learning gitu ya, dari artikel-artikel ilmiah yang bisa juga teman-teman baca-baca juga ya.
Nah, kemudian nanti di 2028 itu bakalan ada hyper personalization. Teman-teman akan dipersonalisasi berdasarkan diri teman-teman sendiri itu kayak gimana gitu. Jadi ada hyper personalization dari A, B, C, D, E, F, G activity ini orang ini kayak gimana gitu. Jadi bakalan arahnya ke sana gitu. Nah, ini teman-teman bisa coba baca-baca juga, bisa coba juga kulik-kulik juga gitu ya tentang challenge atau facts about data dan AI gitu. Karena apa? Karena teknologi terus berkembang gitu. Nggak tahu besok bakalan ada apa, nggak tahu 2 minggu lagi bakalan ada apa. Tiba-tiba ada produk baru gitu ya yang cukup bikin happy juga, tapi juga cukup bikin harus belajar lagi gitu teman-teman. Dan di situ teman-teman bakalan tahu bahwa teknologi itu terus bergerak gitu. The simple things itu bakalan muncul uh, apa ya? Aplikasi-aplikasi baru juga gitu ya, yang bikin teman-teman mudah untuk menjalani hidup gitu. Gitu sih. Nah, mungkin kalau dari aku udah cukup ya teman-teman ya untuk sharingnya tentang LLM gitu ya. Cukup berat LLM gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh belajar, banyak banget source of learningnya juga gitu teman-teman untuk LLM ini dan banyak course yang udah menyediakan course untuk LLM gitu. Jadi kalau ditanya industri data ke depan, ya berdasarkan forward.ai bakalan tumbuh 25,6% di tahun 2025. Apa yang bakalan tumbuh? Ya AI dan machine learning gitu. Oke, aku kembaliin ke moderator. Thank you. Halo, 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 halo. Jadi gimana nih teman-teman nih? Udah ngedengerin materi. Dari Mas Tantut sendiri, gimana nih? Apa udah mulai ngerti apa malah jadi puyeng nih? Karena banyak banget penjelasan yang mendetail gitu kan. Mungkin buat Ya, teman-teman yang awam nih, gimana Mas Tantut? Eh, dari teman-teman yang baru banget kenal, ini termasuk berat nggak sih Mas Tantut? Buat pembahasan tentang LLM nih, ya, eh, learning model gitu. ya. Sebenarnya buat teman-teman yang baru kenal data gitu ya, atau teman-teman yang udah pernah ngolah data gitu ya, membuat satu model itu cukup memakan waktu yang mungkin kalau misalnya dihitung tuh bisa 2 sampai 3 bulan gitu ya baru jadi base modelnya gitu ya itu base-nya gitu ya. Nah LLM ini itu kan masuk ke dalam NLP kan Natural Language Processing which kita harusnya pakai unsuper gitu ya unsuper model. Nah, kalau supervise-nya itu ya masih ada kelasnya gitu ya, ada 1.0 atau kelas-kelas lainnya gitu kan ya. Nah, karena si unsuper ini tuh uncertain condition gitu ya, akhirnya akan menyulitkan kita sebagai developer, sebagai data practitioner untuk ngolah data gitu. Karena kita nggak tahu certain conditionnya ini tuh harus apa, harus apa gitu. Makanya kenapa tadi datanya itu harus udah ada jawabannya, harus udah ada jawabannya dan mereka harus diajarin gitu kan. Ya karena itu ya, kesulitan untuk ngolah data unsuper itu cukup tinggi gitu ya. Akhirnya kalau misalnya teman-teman baru memulai untuk mencoba-coba nih gitu ya, saya menyarankan gitu ya, menyarankan untuk pahami dulu supervise gitu, baru unsupervised-nya gitu. Jadi jawabannya untuk saya pribadi gitu ya, untuk saya juga dan untuk teman-teman yang baru mau belajar dan sudah belajar, LLM ini adalah salah satu hal yang bisa dipelajari banget gitu ya, tapi harus pelan-pelan gitu. Nggak bisa langsung jadi, programnya nggak bisa langsung jadi gitu sih. Mungkin itu jawabannya. Waduh, 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 waduh. Berarti lagi-lagi kita harus belajar dulu supervising segala macam ya. Kan? Nih, kita udah dengerin segala macam. Kita udah mulai dari awal nih, kayak basicnya apa sih? Tadi kan udah sempet juga, matematika juga dipakai nih teman-teman. Nah, kita mau review tapi dalam bentuknya kuis nih. Teman-teman udah ready belum? Udah kita bakal kuis nih. Dikit kok, cuma 10 soal doang. 10 soal aja nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin nih pembawaan dari Mas Abu sendiri, untuk menjawab soal-soal ini harusnya udah tersedia di PowerPoint yang tadi nih. Yang sudah disampaikan Om Santos. Dan teman-teman harusnya nanggap sih ini. Mungkin Mas Fajar boleh di-share screen. Kuisnya jangan cepet-cepet ya kayak kemarin. Hahaha. Waduh, jangan cepet-cepet. Ini termasuk lama loh, 10 detik per soalnya. Dan jawabannya juga itu. Nah, buat teman-teman, ayo kita join, join, join.
tentang kuisis. Boleh tuh langsung masuk ke kuisis yang GC 6441. Yuk, 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 join yuk. Wis, wis, wis. Tunggu aku, siap. Wah, ini siapa nih namanya panjang banget ya, reconnecting. Titik, 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 titik. Kodi, Abdullah, yang pernah ada. Aduh, teman-teman kalau bisa pakai nama masing-masing ya, karena di sini tuh ada kayak kemarin lagi. Kita bakal mulai di jam berapa ya? Kita akan mulai di jam 8.38. 8.38. 8.37. Ya, teman-teman. Nah, pribadi ya teman-teman, soalnya ada hadiah tuh. Waduh, tuh kan disetelkan. Ada hadiahnya. Hadiah menarik. Fun TensorFlow. Waduh, kok udah pakai TensorFlow aja? Emil Baru, Iksan, Tina, Krisna, ada Fodi, Ahmad Riza yang pernah ada SM. SM nih apa? Jangan bilang agensi nih yang join. Lia, ini banget tuh. Yang pernah ada. Itu juga suka. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kita. Wis, udah langsung game gitu. Mungkin boleh langsung digas akal ya, Bang Fajar. Kita gasin aja nggak sih? Orang. Ide. Dua, satu. Yang itu nih maksud nih. Udah mau halo halo. Gua soal. Wih, ada yang gak dapat wine streak, 8 wine streak. Kalian Muhammad Day dan Faris. Muhammad Day dan Faris. So, waduh, disusul lagi klasimennya loh. Disusul lagi oleh Alvin. Wah, ini Mas Anto, ini mereka bener-bener perhatiin banget sih ini. Bener-bener tuh, 80% tingkat keberhasilan dari teman-teman audiens di sini untuk menjawab soal-soal yang kita berikan ini. Wih, wih, ada yang wine streak 10 soal dilibas habis. Wih, wih, 2 orang loh, 2 orang melibas habis. Wine streak kali ini 3 orang. Biasanya bakal kita tutup jam 8.40.
Oke, 841 boleh langsung ditutup ya, Mas Fajar. Wis susul-susul gini loh. Waduh, Mas Iksan, Mas Hasan. Waduh, 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 waduh. Wah, ini pada cepet-cepet banget loh. Waduh, main speed semua loh. Wah, best of the best ini. Wait, langsung aja akhirnya Bang Fajar. Mantap. Ngapa tadi jam pada malam hari ini gimana? Iksan, Nabila dan juga Fodi. Boleh disimpan kepada teman-teman panitia. Ide. Oke. Coba lihat tingkat keberhasilannya. 69. Wih, sampai 70%. 70% tingkat keberhasilan dari kuis ini. Wah, ada teman-teman yang nggak jawab ternyata. Waduh, jangan-jangan join aja nih malah ketiduran lagi. Waduh, waduh, waduh. Boleh di share screen Mas Fajar, thank you banget buat udah share screen. Mas Lantut berarti benar-benar nih teman-teman antusiasnya dalam bahasa ini juga LLM ini dan data scientist mungkin ya. Mention balik lagi sangat tinggi nih sampai questionnaire nih yang based on eh apa yang dipaparin oleh Mas Lantut sendiri tuh dijawab dengan baik 70% loh dari review tadi kuis hari ini loh. Wis. Iya. Aku kira nih diam-diam gini pada pada ini doang, pada bengong-bengong doang nih. Ternyata merhatiin dengan baik, guys. Oke, Thank you, thank mungkin you. kita udah mulai ke penghujung acara nih. Sebelum ini kita mau buka sesi Q&A. Nah, teman-teman mau tahu lebih detail atau mau membahas tentang yang kayak, wah, ini apa sih? Ini kayak gimana sih? Boleh langsung cantumin aja. Dan sesi Q&A pada malam hari ini kita buka. Teman-teman boleh via chat atau mau raise hand. Mau langsung tanya ke Mas Tantutnya. Itu boleh banget. Coba yuk. Langsung diramaikan kolom chatnya ya teman-teman. Oke, nama pribadi dulu. Nah, mungkin nyambi kali ya. Nyambi kali nih Mas Tantut nih. Sebelum teman-teman yang mau nanya, aku dulu yang nanya. Iya, Jadi boleh. kira-kira nih Mas Tantut. eh kan ada beberapa teman-teman kita yang mungkin dasarnya dari SMA nih Mas Tantut. Dari Hmm, SMA yang benar-benar belum tahu nih. Tapi dia tertarik dengan data scientist. hmm. Kira-kira apa sih yang bisa jadiin pedoman atau mungkin mata pelajaran ya bilangnya ya. Basic apa sih yang harus dipunya nih sebagai data scientist yang pengen banget atau antusias banget pengen jadi data scientist. Tadi kan sempat dimention juga ada matematika gitu. Iya, oke. Bener lah. Eh, oke, kalau di SMA, sebenarnya di SMA itu kan mungkin kalau di apa SMK gitu ya, SMK Hmm. yang teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, mereka kan pasti udah belajar coding gitu ya. Nah, gimana sih biar lebih dulu Tuh. gitu ya? Biar lebih dulu Iya. juga merasakan coding itu kayak gimana. Nah, teman-teman bangun dulu logik berpikir lewat pelajaran matematika dan statistik yang ada di sekolah gitu ya. And then coba pelajarin simple case kayak misalnya buka YouTube atau eh, belajar online gitu ya yang free gitu kan banyak juga kan gitu. Jadi bisa dipelajari juga sebenarnya Python tuh apa, bahasa apa gitu. Karena again ya ketika di data science Python yang digunakan adalah Python for data science gitu. Tapi kalau di cyber security Python yang digunakan untuk Python cyber security dan itu tuh beda vibes-nya gitu. Untuk web development juga beda gitu Python yang dipakai gitu. Jadi jangan salah pilih. Belajar untuk kalau misalnya pengen cyber security ya belajarnya Python for cyber security gitu. Nah, jadi sesuaikan dengan minatnya teman-teman tuh sebenarnya mau belajarnya yang mana. Python data science kah gitu ya. Baru kalau misalnya emang mau mencoba case gitu ya, coba selesaikan case yang simple dulu. Misalnya bikin kalkulator sederhana, logik berpikirnya dilatih dulu gitu. Kemudian bikin ada yang kalau misalnya di kampus mungkin teman-teman juga belajar gitu ya, itu kan bikin segitiga tapi pakai Python dan harus pakai looping gitu ya. Nah, konsep-konsep yang kayak gitu coba dimanfaatkan dulu gitu. Step by step udah baru apa oke gitu ya, baru bikin
uh, bigger project gitu ya, project yang bisa teman-teman pamerin lainnya gitu, gitu sih. Mungkin kalau mau belajar mulainya dari situ I gitu. see. Atau kalau misalnya dari SMA ya mau belajar yang analis gitu ya, teman-teman bisa coba belajar SQL gitu. SQL itu lebih mudah dibandingkan Python gitu ya dan lebih approachable buat berpikir logik dan langsung implementasi logiknya gitu gitu sih. Hmm, oke tuh. Teman-teman yang tidak apa ya? Yang latar belakang teman-teman tuh yang mau dari SMA ataupun dari SMK juga bisa nih. Yang basic-basic itu belajar Ya, algoritma kecil-kecilan dulu. Kayak kita nih sempat ya Mas Ante, kita juga diajarin kan. Di pertama nih dasar-dasar pemrograman apalagi anak-anak 24 nih. Kita belajar Python gitu, looping-looping kayak ya. gitu tuh. Ya mungkin Mm-mm. kalian pertama kali kayak, waduh ini gimana sih? Ini maksudnya gimana sih? Tapi baik lagi kalau kalian punya minat di situ dan kalian tahu nih celahnya kalian atau minatnya di mana nih. Wah itu oke banget sih buat belajar-belajar hal-hal kecil dulu. Nah, Iya, betul. ada satu pertanyaan nih, Mas Antut. Dari Kak Nabila. Katanya izin bertanya, Kak, tentang yang modeling tadi. Kan itu memilih algoritma, Kak. Nah, boleh nggak, Kak, beri tips yang memilih algoritma yang baik? Misalnya, kalau mau bikin project LLM atau ML, dari dataset publik gitu masih misal dari Kaggle atau Hugging Face. Terima kasih, Kak. Kira-kira gimana, Kak? Oke, eh, aku belajar milih algoritma tuh dari salah seorang praktisi data ya, namanya Mas Ainun ya. Mungkin teman-teman ada yang udah kenal gitu ya. Gimana sih sebenarnya milih eh, model yang bagus gitu. Nah, model yang bagus itu digambarkan dengan konsep-konsep yang sederhana dulu gitu. Kalau misalnya ada konsep yang paling sederhana di antara model-model, misalnya regression gitu ya, coba pakai regression dulu gitu. Misalnya teman-teman pakai eh, SVR, support vector machine tapi yang regression. Terus kan ada juga support vector machine tapi yang lain-lain kan gitu. Nah, coba pakai yang konsep sederhana dulu kayak regression. Apakah regression itu udah cocok untuk model yang teman-teman gitu? Gunakan sesederhana mungkin model gitu. Kayak misalnya teman-teman jawab pertanyaan matematika, kan ada cara yang panjang banget berpikirnya, ada juga yang caranya simple tapi jawabannya sama gitu. Nah, apakah yang seperti itu cukup atau justru ada step-step lainnya gitu. Nah, kalau misalnya yang sederhananya udah oke gitu ya, and then teman-teman coba jalanin yang lebih komprehensif gitu, bandingin nilainya. Bandingin nilainya. Jadi untuk milih model, teman-teman bisa jalanin dulu dari yang sederhana-sederhana dulu gitu. Baru nanti yang eh, apa ya, baru nanti yang komprehensif gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan, misalnya kalau mau bikin project LLM atau machine learning dari data public itu, misal dari Kaggle atau Hugging Face, terima kasih Kak. Nah, apalagi kalau di Kaggle dan Hugging Face ya, itu kan ada contoh projectnya justru ya. Bisa dilihat gimana kalau misalnya pakai model A, model B, model C. Nah, teman-teman kalau misalnya udah lihat di situ algoritma A, B, C udah ada nilainya, coba pakai algoritma yang lain terus bandingin. Kenapa? Karena data yang dipakai kan sama ya, gitu. Nah, kalau misalnya algoritma yang teman-teman pakai lebih bagus, berarti teman-teman bisa eh, coba bikin portfolio project dengan membandingkan empat algoritma jadinya jalanin satu tapi dapat empat gitu. Karena apa? Informasi ketiganya udah teman-teman dapetin di Kaggle gitu sih. Gitu. Oke, nih terjawab nih semua poin-poin pertanyaannya nih dari Kak Nabila. Mulai dari pemilihannya bagaimana, lalu gimana sih dari publik tuh data set publik tuh gimana sih? Mungkin langsung kita ke pertanyaan kedua nih Mas Antut. Ya, boleh. Izin tanya Kak, apa nih bentar? Izin tanya Kak, tahap EDA after cleaning untuk data yang tipe datanya objek bukan numerik bisa berupa apa aja ya? Tahap Nah, EDA. ini keren nih pertanyaannya. Data EDA tapi yang tipenya objek kayak dictionary gitu-gitu kan. Nah, kayak dictionary terus juga em, apa ya? Data-data yang nggak terstruktur tuh gimana sih? Nah, di Python itu ada satu konsep namanya explode. Eh, bisa di googling kali ya. Library namanya explode gitu ya, diledakin. Jadi datanya itu yang tadi ngumpul itu diledakkan berdasarkan eh, kalau di dictionary itu kan ada yang ini ya, ada yang misalnya name titik dua bla bla bla. Nah, name-nya itu nanti diledakin, maksudnya dipisah gitu ya pakai si explode. Explode itu akan membaca gitu teman-teman. Explode-nya itu akan membaca. Nah, di situ teman-teman bisa pakai fungsi itu sebenarnya gitu di tahap cleaning gitu. Nah,
Tapi kalau bentuknya gambar gimana teman-teman? Nah, kalau gambar beda lagi treatmentnya gitu ya. Teman-teman bakalan melakukan, em, aku lupa lagi namanya, kayak tokenisasi gitu ya. Tapi untuk kayak bikin gambarnya jadi pixel-pixel gitu. Jadi pixel-pixelnya yang disimpan gitu. Nah, tapi kalau tipe datanya objek kayak dictionary dan lain-lain sebagainya itu pakai fungsi explode di Python gitu. Aku belum nemu fungsi eh, alternatif explode gitu ya. Mungkin di bahasa-bahasa lain, mungkin teman-teman pakai bahasa R gitu, ada pakai R gitu ya. Nah, aku belum nemu gitu, tapi sejauh ini teman-teman bisa pakai fungsi explode gitu, explode gitu. Itu library sih gitu. Gitu. Hmm. Explode, sorry. Exploit Ah, atau apa? Explode. explode, explode ledak ya. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana? Terjawab banget ya sih. Aku juga sempat tuh bikin salah satu dataset. Itu berbentuk gambar dan itu emang benar banget apa yang Mas Toto bilang. Itu dipecah jadi pisau-pisau kecil untuk belajar itu. Mm-mm. Benar. Nah, mungkin langsung aja masuk pertanyaan. Wah, ini private nih Kak. Dia ngirimnya via. Kak, aku mau nanya nih. Katanya dia masih SMK nih, kata Antut. Jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau mau dalemin bidang AI engineer dan data science, perlu penguatan banget gak sih Kak dalam bidang matematika? Sekian, hehe. Soalnya aku iseng belajar kalkulus. Oke, nah, pola berpikir pola berpikir programmer itu dimulai dari mengerjakan soal-soal matematika sebenarnya. Makanya kenapa walaupun kita ilmu komputer ya, mungkin teman-teman ilmu komputer juga, tapi belajar kalkulus juga kan gitu. Nah, itu karena belajar analisis numerik, belajar aljabar linier gitu kan. Nah, itu sebenarnya buat apa gitu ya? Mungkin ada yang wondering, kita kan komputer ya bikin program, tapi buat apa belajar yang matematika? Karena dilatih untuk berpikir gitu. Kayak misalnya orang-orang IT itu suka memikirkan hal-hal yang jadinya simple gitu ya. Jadinya simple. Padahal kalau misalnya difikirkan sama orang-orang yang non IT itu panjang banget. Ya, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Tapi ketika ngobrol sama orang IT itu bakalan dapet jawab, oh ini mah ke sini aja langsung jadi gitu. Nah, itu tuh dilatih dengan konsep-konsep matematika, terasa atau tidak gitu ya, proses berpikir uh, programming atau orang-orang programmer ya, atau programmer gitu ya, itu tuh dibangun karena mereka terbiasa mengerjakan soal-soal matematika, logik berpikir gitu ya, mengerjakan premis-premis gitu kan, kayak misalnya di logika matematika, di mata kuliah logika matematika kita bakalan diajarin gitu. Nah, buat teman-teman yang SMK atau sedang belajar kalkulus tadi ya, itu bisa diterusin sih, bisa diterusin kayak misalnya yang simple dulu ya, kayak teorema limit gitu, itu juga bakal digunakan di proses pembersihan data juga gitu. Kemudian di apa, konsep-konsep kayak matrix, nah matrix Gauss, matrix ya, 3 kali 3. Nah, itu tuh bakalan melatih cara berpikir. Itu ada di apa ya, kalau di kuliah aljabar linier kalau nggak salah gitu ya, atau analisis numerik aku lupa. Nah, itu tuh melatih kita menemukan cara yang cepat gitu ya, bisa pakai Gauss Jordan dan lain sebagainya gitu. Nah, programmer tuh diminta untuk eh, kan ada ya mata kuliah atau analisis desain dan algoritma gitu. Nah, itu kan diminta gimana caranya untuk mengurangi apa ya, nilai-nilai running time-nya gitu kan, ada omega dan lain sebagainya. Gimana cara ngurangin laju komputasi itu gitu. Nah, itu tuh digunakan si konsep-konsep matematis itu, gimana cara berpikirnya biar lebih gampang. Kalau looping disederhanakannya jadi apa? Nah, itu berasal semua dari si konsep-konsep matematika gitu. Gitu sih. Mungkin tuh teknik terlalu teknis ya, tapi ya itu sih reasonnya kenapa kita belajar matematisnya juga banyak juga di ilmu komputer, atau teman-teman ada yang sistem informasi juga belajar gitu ya, atau ada yang jurusan-jurusan lain gitu ya. Ya, AI dan machine learning itu dibangun karena konsep statistik dan matematik gitu. Logik-logik berpikir itu disesuaikan dengan konsep-konsep matematika gitu sih. Gitu. Oh, kita harus mengasah itu. Kita bisa ngasah tuh dari logik-logik matematika dulu nih. Dari teman-teman mungkin kalau sekarang nih banyak yang kenal tentang computational thinking tuh dari dekomposisi segala macam. Kan Ya, dijabarin tuh di komposisi. Bener gak sih Mas Antut? Kayak gitu. ya. Itu bisa banget tuh. Nah, mungkin last kali ya, last question nih, Mas Antut. Izin bertanya, Mas Antut, dalam pembuatan model LLM, apakah harus menggunakan OCR atau ada cara lain dari Mas Rizky ini? Oke. Kalau
OCR itu kan optical ya, jadi dia jadi ngebaca kertas atau ngebaca dokumen gitu ya. Kalau LLM ini kan dia menjawab gitu. Tapi kalau OCR ini itu bisa menghimpun gitu ya, atau menghimpun itu ngumpulin data yang digunakan gitu ya untuk knowledge-nya si LLM gitu sih. Jadi OCR itu bisa menjadi salah satu source of data ketika mereka ngebaca misalnya data bentuknya tulisan ya, tulisan tangan gitu ya. Misalnya customer baca tulisan tangan gitu ya. Nah, itu kan bisa dibaca atau bisa diabsorb itu pakai OCR. Nah, salah satu teknik OCR itu sekarang dipakai di smartphone gitu ya. Kalau misalnya di screenshot and then itu bentuknya tulisan, itu bisa di copy tuh. Nah, itu teman-teman bisa menghimpun data gitu ya, bisa menghimpun data misalnya dari chat gitu ya, atau dari screenshot gitu ya. Itu akan digunakan OCR gitu. Jadi kalau misalnya proses buat model itu harus pakai OCR atau enggak, bisa pakai, bisa juga enggak gitu. Kalau datanya bukan berbentuk kertas gitu ya, bukan berbentuk um, notes atau catatan tangan gitu ya, itu tuh nggak perlu OCR gitu. Tapi kalau bentuknya kertas print out and then catatan tangan harus di copy data itu kan nggak mungkin kita ketik ya gitu. Nah itu harus pakai OCR gitu sih. I see. Nah, bagaimana terjawabkah pertanyaannya, teman-teman? Semoga terjawab. Oke, terima kasih Mas Santut. Wis, dari Mas Rizky. Oke, sangat disayangkan ya teman-teman karena kita juga punya kurun waktu nih buat sesi Q&A. Mungkin teman-teman nih yang mau nanya lebih lanjut atau pengen bersosialisasi atau gimana ya? Timbal balik kali ya ke Mas Santut sendiri. Mau nanya-nanya tentang perihal data scientist atau kayak gimana? Boleh kali Mas Santut. Kasih tahu nih sosial media apa atau apa sih yang bisa berconnect tuh kita dengan Mas Santut. Hmm. Mungkin boleh ke LinkedIn ya teman-teman ya, LinkedIn Tantut Wahyu. Mungkin kalau misalnya yang nanya boleh ditanyain ke situ. Gitu. Kalian ingetin namanya di LinkedIn Santut Wahyu. Mungkin langsung aja kita masuk ke sesi seremonial penyerahan sertifikat. Mas Isan, halo Mas Isan, apakah sudah ready? Yes, Mas Ilgo udah ready. Oke. Sebentar ya. Siap. Iya, apakah sudah terlihat? Ya. Nah, Oke, gimana, sebelumnya Isan? izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman juga. Selamat malam juga Mas Tantut. Terima kasih Mas sudah ngeluangin waktunya malam ini untuk sharing-sharing kita belajar bareng. Ini mungkin dari tim Gine Gose ada sedikit sertifikat lah untuk Mas Tantut sebagai apa hadiah dari kami udah ikut serta bantu kami untuk apa memberikan sharing session terkait data scientist penerapan machine learning di dunia perbankan sendiri, Mas. Thank you, thank you. Mungkin boleh di screenshot atau gimana ini, Mas Ilgo? Kepada teman media, boleh diababain. Halo, halo. Oh ya, bentar ya. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, terima kasih. Ya, Sekali lagi terima kasih ya Mas Tantut ya udah ngeluangin thank waktunya. you Mas Iksan, thank you. Iya, terima kasih juga Mas Isan sebagai perwakilan kita dari tim GDGOC untuk penyerahan seremonial sertifikat yang diberikan oleh Mas Tanto. Nah, sebelum kita menutup atau penghujung acara, teman-teman, alangkah baiknya kita dokumentasi dulu nih bareng Mas Tantut
Ayo dong teman-teman dibuka nih. Aku pengen lihat cantik dan gantengnya pada malam hari ini. Yoi. Kita Oke, udah malam mingguan dibuka ya. bareng. Gimana nih? Udah kelihatan semua belum? Bang Belum Denny? nih, Kak Ilgo nih masih banyak yang off cam nih, Kak Ilgo. Ayo dong teman-teman. Kan aku mau ngeliat ini. Kita malam minggu barengan loh ini. Likmal, Likmal. Yoi. Wah, di absen nih kayak sama Bang Denny nih. Ayo teman-teman yang bisa on cam, kita on cam Kasih dulu. waktu sampai 21:01 ya. Shit. Yuk, yang belum on cam, yang belum on cam. Kamera saya rusak, jadinya nggak bisa on cam Kak Ilgo. Waduh, sangat Aduh, disayangkan. banget nih. Oke, kita langsung aja ya. Boleh. Kita mulai dari slide 1 ya, guys. Oke, buat yang pertama ini kita ini ya, gaya bebas ya, teman-teman. Oh, hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Ya. Oke, sekarang gaya GDGOC ya, teman-teman. Gini, gini. Eh, Seperti ini Mas Andut. GGDGOC. aku hitung ya. 1, 2, 3, tahan. Oke, saya lagi gaya bebas, teman-teman. Oke, aku hitung lagi ya, gaya bebas sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya, teman-teman. Oke. Nah, karena ini udah komentar kamera tidak support ke Ilgo. Waduh, sangat disayangkan banget. Nah, udah penghujung acara nih. Kita udah mulai sesi sharing bareng-bareng kan sama Mas Tantut juga teman-teman udah nanya-nanya nih tentang apa sih yang disiapin juga, terus bagaimana mengevaluasinya atau bagaimana cara milihnya. Nah, kita tuh pengen ngasih sesuatu apa ya? Forum feedback dulu nih, forum feedback buat teman-teman isi pada malam hari ini. Coba. Waduh, forum feedback, forum feedback. Kita lihat dulu. Bentar, ini. Oke. Nah, teman-teman bisa isi form feedback yang aku kasih di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai di-share ke teman-teman yang nggak hadir pada malam hari ini ya. Ingat, karena ini salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat yang dari GDGOC tentang machine learning yang dalam 3 rangkaian acara untuk sekali terakhir besok berarti ya, besok banget terakhir untuk ikuti study jam-nya jangan lupa teman-teman. Nah, sambil kita ini sambil menunggu teman-teman ngisi form feedback nih segala macamnya. Mungkin aku mau ngasih say thank you banget nih kepada Mas Nanto tadi udah juga diwakilkan juga oleh Mas Isan karena sudah menyempatkan waktunya dan juga rela nih hadir untuk bersharing bareng-bareng nih sama teman-teman juga, teman-teman GDGO sih mungkin teman-teman yang dari umum juga, member-member kita yang dari luar kampus kita juga. Makasih banyak banget Mas Antut. Mungkin notes ini bakal kita ini. Dan teman-teman yang baik lagi aku reminder ulang atau remind ulang kalau misalnya mau connect atau sama itu boleh langsung connecting ke LinkedIn ya Mas Tantut Wahyu. Bisa kalian langsung cari lah. Tantut Wahyu di LinkedIn langsung ke connect di situ. Oke. Apalagi ya? Aku juga makasih banyak buat teman-teman nih yang telah hadir di malam minggu. Ya malam minggu kita jadi berdaging sih malam hari ini. Yoi. Apalagi yang dibawakan materi oleh Mas Tantut sendiri. Ini. Mas Atut, kira-kira nih, kalau semisal ada something-something
kita undang lagi nih atau di rangkaian acara lagi. Kira-kira Mas Antut bisa nggak nih? Atau bersedia nggak nih di acara offline nih? Kita sambil Oh, boleh, bincang-bincang. Boleh boleh, banget nih. boleh. Wah, Iya, tuh santai, kan boleh. teman-teman yang mau ikut acara next event kita nih. Kita mau ngadain event offline. Yoi. Entah kalau kapan ya. Kita tungguin aja nih Mas Antut sudah bersedia untuk sharing-sharing bareng-bareng kita secara offline nih. Karena kita kan sekarang ini secara online ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak juga. Nah, kayaknya itu udah masuk nih. Form feedbacknya segala macamnya. Nah, karena udah pengacara juga, sudah menunjukkan waktu, sudah menunjukkan 9:05. Terima kasih banyak buat teman-teman dan terima kasih juga banyak kepada tim GDGOC selaku panitia dan juga terima kasih banyak kepada Mas Asud selaku speaker pada acara malam ini. Mungkin mohon dimaafkan jika saya masih banyak kurangnya dan terima kasih lagi sekali lagi buat teman-teman nih. Aduh, aku nggak bisa bilang kayak gimana lagi ya karena malam minggu ini biasanya kalian malam mingguan loh gitu, sekarang kita malam minggu berdaging nih malam ini, dan mohon dimaafkan juga kalau aku banyak kurangnya. Mungkin sekian itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Thank you Kak Tantut.